Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah. Sebagai seorang muslim, kita sangat yakin kalau kalimat Alhamdulillah adalah kalimat syukur dan berterima kasih kepada Sang Pencipta Allah, sehingga segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini akan dipenuhi oleh Sang Pencipta Allah. Oleh karena itu sangat wajar kalau setiap muslim dan muslimah selalu mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat ini dan sebagai balas jasa terhadap kebaikan manusia terbaik ini yang telah menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya, 13 tahun fase di Mekah semuanya dengan siksaan, gangguan, dan puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah, dan 10 tahun masa penyempurnaan syariat Allah Subhanahu wa taala di kota Madinah. Oleh karena itu sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salam hormat kepada beliau. Kita akan membedah dan melanjutkan buku kita, yaitu Kuni Zaujatan Najihah, jadilah istri yang sukses, yang penerbit menulis dengan judul Menuju Rumah Tangga yang Bahagia. Dan kita masih di pasal ke-12, berada di akhir-akhir pasal ini, tentang masalah badai-badai yang menghancurkan kebahagiaan rumah tangga, problem dan juga solusinya. Saya tentunya tidak mengetahui status Bapak Ibu yang hadir di sini, apakah masih berumah tangga atau tidak. Jadi jangan sampai ada yang berpikir sedang membahas tema ini berarti menyinggung seseorang. Kita sedang membedah buku dan sedang coba meraih dan mengorek mutiara-mutiara ilmu yang ditulis oleh Dr. Najlah Hafizahullah, seorang dokter wanita dari Mesir yang memang menguasai bidang dalam masalah rumah tangga ini. Dan mungkin di awal pembukaan saya ingin mengingatkan kembali kalau bahasan kita tentang wanita ini memang sangat penting. Jangan sampai ada di antara ibu-ibu yang bilang kenapa selalu wanita yang mau dibahas. Sekarang kalau kita tidak bahas ini atau tidak ada ulama yang bahas tentang bagaimana kewajiban ibu di rumah sebagai istri, sebagai ibu misalnya, dan bagaimana menghadapi problematika dalam rumah tangga, maka tentu kita tidak akan tahu apa solusinya. Berapa banyak orang yang masuk dalam antrian di pengadilan akhirnya bercerai, rusak rumah tangganya. Berapa banyak orang yang akhirnya anaknya menjadi terpisah. Kalau ikut ibunya berarti pisah dengan ayahnya. Kalau ikut ayahnya maka pisah dengan ibunya. Walaupun bisa ketemu, tapi kebanyakan waktu yang merupakan hak anak tersita. Misal, kemudian juga berapa banyak pahala-pahala yang harusnya diraih dalam masalah rumah tangga, tetapi hilang begitu saja. Nabi SAW telah bersabda, "Man tazawwaja faqad dhamina nisfa dinahu falyattaqillaha fi nisfil baqi." Atau kama qala Nabi SAW, artinya siapa yang telah berumah tangga, menikah, maka dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Tinggal dia menjaga setengah yang tersisa. Dan memang rumah tangga ini adalah bahtera pahala yang paling besar. Kalau seandainya kita sedang berpuasa, Ramadan misalnya, sebentar lagi Ramadan akan datang, insya Allah Allah mudahkan kita meraih yang terbaik nanti. Kalau orang dari sahur sampai buka puasa, dan dia sedang berpuasa, maka dia berada di sebuah bahtera namanya bahtera puasa. Jadi Bapak Ibu lagi duduk, lagi ngobrol, lagi tidur, kita berada di bahtera puasa. Pahala puasa tetap berjalan dari mulai sahur sampai buka puasa. Nah, rumah tangga adalah bahtera pahala paling besar dalam Islam, karena mulai akad nikah sampai salah satunya meninggal, bahkan setelah meninggal pun bisa berjalan sebagai amal jariah kalau memang dia sudah memupuk itu semasa hidupnya. Jadi mulai dari akad nikah sampai salah satunya meninggal, atau bahkan lebih daripada itu, pahalanya terus berjalan. Seorang wanita menunggu suaminya di rumah, atau melayani kebutuhannya semampu dia, atau mengurus anak-anaknya, ya, maka itu sudah cukup menjadi sumber pahala besar dan cukup untuk membuat dia meraih surga. Bukankah Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, istri manapun yang menjaga 5 waktu sholatnya, kemudian berpuasa Ramadannya, nggak disebutin yang sunnah-sunnah, yang wajib saja, kemudian melayani suaminya dengan baik, maka dia akan
pada saat meninggal dia bisa memilih dari 8 pintu surga yang manapun dia ingin masuki. Ya. Jadi memang keutamanya sangat luar biasa gitu. Kalau ada orang yang menghadapi problem-problem dalam rumah tangga, kemungkinan besar lebih dari 90% persentasenya karena tidak mengikuti kriteria dalam agama. Islam sudah mengajarkan untuk mencari pasangan yang beragama. Dan mereka ada dalam majelis ilmu, di masjid, bukan di diskotik, bukan di bar, bukan di jalan-jalan, pergaulan bebas. Oleh karena itu banyak rumah tangga rusak justru karena tidak memilih kriteria yang Islam sudah gambarkan. Baik, kita lebih dalam membahas tentang tema kita ini di pasal ke-12-nya. Kita sudah membahas masalah demi masalah yang diungkapkan oleh penulis, tapi saya ingatkan kembali karena ini pertemuan perdana kita setelah pandemi untuk offline. Selama ini kita online. Ya. Di halaman 193 di buku kita itu ada badai-badai yang menghancurkan kebahagiaan rumah tangga dan problem juga solusinya. Sudah dibahas panjang lebar tentang masalah perjalanan pun akan berlanjut. Maksudnya kita menikah dengan siapapun akan ada gesekan-gesekan dalam rumah tangga. Tinggal bagaimana kita memahami setiap problem dan kita menyikapi problem itu dengan cara yang bijak. Ingat Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh menumpah tindihkan problem satu sama yang lainnya. Sedang membahas tentang kasus telat dengan janji misalnya, maka itulah yang kita bahas. Sedang membahas sebuah poin misalnya, sikap yang kita kurang sukai dari pasangan, maka kita fokus membahas itu saja. Jangan ditumpah tindihkan satu sama yang lain. Jangan bawa-bawa mertua. Memang orang tua kamu itu tidak mendidik dengan baik misalnya. Tidak perlu. Tadinya kita punya masalah sama satu orang, sekarang kita punya masalah sama 3 orang. Karena membawa 2 orang mertua, gitu kan. Apalagi kalau membawa-bawa keluarga, memang keluarga kamu itu. Kalau keluarganya 300 orang, kita harus minta maaf dengan 300 orang. Ya. Bagaimana kalau orang menikah dengan orang negara asing? Beda. Atau misalnya ada satu orang Amerika, laki-laki nikah sama wanita Indonesia. Kemudian dia jengkel sampai selalu dia mengatakan memang orang Indonesia itu 200 juta lebih. Itu tidak boleh kita membawa-bawa ya, dan mengembang besarkan atau membesarkan permasalahan dengan melumpah tindikan satu sama yang lain. Jadi bijaksana saja. Dan harusnya dalam menghadapi permasalahan itu kalau kita ingin bijaksana, setiap masalah sudah dibicarakan, sudah clear, sudah kita close, tutup, nggak dibahas lagi. Ya, ini sudah pernah kami singgung karena banyak di antara muslimah karena perempuan dominan perasaan, maka selalu sekali ya, membawa ini dalam poin, gitu kan, dijadikan sebagai poin pegangan. Kalau sudah ribut sama suaminya, BWA misalnya, kemudian baikan setelah beberapa hari kemudian. Biasanya umumnya laki-laki itu pasti menghapus isi WA itu. Dia tidak ingin menyimpan, tapi ibu-ibu kebanyakan masih menyimpan. Ya. 1 tahun kemudian pun duduk ngobrol baik-baik sama suaminya, terlintaslah singgungan tentang permasalahan itu, lalu mengatakan, kamu juga pernah buat itu? Suaminya sudah lupa, yang mana? Ini buktinya. Masih diperlihatkan isi WA yang tahun lalu. Nah ini melahirkan permasalahan. Atau ada kadang-kadang orang yang sengaja menyimpan isi-isi WA yang nanti dijadikan hujah atau alasan di pengadilan. Kenapa nikah niat cerai? Gitu. Ini kan keliru. Nanti saya tidak punya kekuatan depan hakim. Subhanallah, ada hakim yang sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan untuk kita ya, ajukan ke hakim manusia akhirnya dengan bangganya gitu ya, mendapatkan sertifikat atau tanda perceraian. Kenapa seperti ini? Padahal ini prestasi yang paling dikejar oleh iblis. Ini nggak boleh. Di antara poin juga yang sudah kita bahas adalah tidak boleh menolak perdamaian. Itu ada di halaman 198, sudah kita singgung itu. Selama memang ada upaya untuk perdamaian, coba terima dulu perdamaian itu. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran masalah itu ya. Kalau laki-laki dan perempuan berselisih, suami istri, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kalau tidak ada titik temunya lagi, sulit komunikasi, Allah masih bilang, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utus dulu satu orang yang bijak dari keluarga suami dan utus juga orang yang bijak dari keluarga istri
Iyurida islahan yufiqillahu bainahuma. Kalau keduanya masih ada niat mau baik saja, pasti Allah akan berikan taufiknya. Jadi memang Allah menyuruh itu dulu. Kalau benar-benar sudah tidak bisa ada titik temu, sulit untuk komunikasi, kita sudah gunakan orang ketiga pun keluarga kita yang bijak untuk datang, udah dinasihatin ya, sama pihak ketiga tidak mau, lalu kemudian kita boleh istikharakan. Kami juga tidak sarankan langsung bercerai, istikharakan dulu. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan di antara doa itu, kalau seandainya perkara ini ya, rumah tanggaku, bahasakan dalam bahasa Indonesia enggak masalah. Setelah sholat 2 rakaat istikharah, salam, ucapkan doa istikharah. Belum hafal, ketik di Google doa istikharah. Akhir-akhirnya kan begitu. Kalau seandainya perkara ini, sebutkan dalam bahasa Indonesia, perkara saya, rumah tangga saya sama suami saya si fulan, misalnya. Kerja sama saya sama si fulana dalam bisnis ini misalnya, gitu kan. Baik untuk urusan agamaku, duniaku, akhiratku, mudahkan. Kalau buruk untuk agamaku, duniaku, akhiratku, maka alihkan aku dari dia, alihkan dia dari aku semua. Kemudian tentukanlah untukku ya, kebaikan dimanapun aku berada. Ya. Tadi yang saya sebutkan summa itu karena saya teringat dengan doanya. Summa qdurli khaira haithukan. Saya belum terjemahkan tadi ya. Jadi itu yang saya maksudkan. Maka perdamaian ini harus didahulukan dan itu juga sudah kita singgung ya. Ini saya reviewkan saja poin-poin yang sudah kita bahas agar problem-problem rumah tangga itu bisa dipecahkan. Begitu juga di sini disinggung tentang masalah tentukan kadar problem itu, jangan dibesar-besarkan. Ya, kadang-kadang suami hanya lupa tulis sayang, tersinggung 2 hari nggak ngomong, gitu kan. Ya. Berarti ada perempuan lain, berarti ada begini dan begitu. Akhirnya jadi besar, padahal sebenarnya masalahnya tidak seperti itu. Ya. Perlu ibu-ibu tahu laki-laki itu lebih suka ya, praktek lapangan, menunjukkan di lapangan tentang sayangnya daripada ucapan. Kalau laki-laki biasa begitu, beda mungkin kalau perempuan ya. Laki-laki itu lebih suka menunjukkan perhatian dia, cinta itu di perhatian, sayang itu di perhatian. Misalnya dia lihat saja di sekitar ibu, tempat tinggal, fasilitas yang dikasih, gitu kan. Itu kalau sudah terlihat berarti petunjuk-tunjuk kalau saya dia menunjukkan kasih sayangnya di situ. Jadi ucapan itu tidak terlalu bermakna bagi laki-laki, tapi yang lebih bermakna adalah dia tunjukkan di lapangan. Juga sudah kita bahas teman-teman sekalian, jangan masing-masing menjadi pengintai terhadap pasangannya. Ini sering saya bahasakan, tidak usah ambil alih tugasnya malaikat, sibuk periksa HP pasangan. Untuk apa? Kita menikah bukan untuk jadi pengawas. Kalau ibu menikah sama suami untuk jadi pengawas, saya yakin dari awal dia tidak mau menikah sama ibu. Begitu juga ibu juga, kalau ibu tahu ternyata suami ibu nanti jadi pengawas bagi ibu, mungkin ibu tidak mau. Yang kita butuhkan pasangan, pendamping yang merangkul kita, yang bekerja sama, ya, gotong royong, saling bantu-membantu kalau ada menyempurnakan kekurangan, membantu memecahkan permasalahan, juga memaafkan kalau ada kesalahan, itu namanya pasangan. Kalau untuk mengintai ini tidak boleh. Ini sudah kita bahas di poin ya, ada di halaman 199 itu ya. Ini pertemuan yang terakhir kalau tidak salah kemarin kita sempat bahas itu. Jadi ada ancaman atau larangan dalam agama Islam untuk mengintai. Allah bilang dalam surah Al-Hujurat, surah nomor 47 kalau tidak salah ya, atau 49 itu ayat 11. Di antara potongan ayat, wala tajassasu, jangan kalian saling memata-matai. Juga Nabi SAW mengatakan itu la tajassasu, jangan saling memata-matai, gitu kan? Kadang-kadang ada di antara ibu-ibu merasa prestasi besar karena berhasil mendapat rahasia data di HP suaminya. Lalu dia anggap itu dari Allah. Gak mungkin dari Allah, Bu. Ibu ambil dari saya, gak mungkin dari Allah. Karena Allah menyuruh menutupi aib orang. Jadi kalau dibuka aib, itu berarti dari syaitan. Gak mungkin dari Allah. Itu bukan prestasi. Semalam di blognya ada yang nanya begitu. Ustaz, saya curiga sama HP suami saya, akhirnya saya periksa, akhirnya saya dapat kata-kata sayang sama perempuan lain. Jawaban saya pertama, kenapa ibu buka HP itu? Tangannya itu jangan gatal mau periksa HP itu, nggak usah. Ada Tuhannya. Allah itu maha teliti, maha keras siksaannya, dan juga maha pengasih. Udah urusan dia sama Tuhannya. Kita tidak tahu, gitu kan? Ada rahasia apa antara dia sama Tuhannya? Kalau nampak depan mata kita, jelas-jelas itu kesalahan, bukan kita sengaja nyari-nyari. Oke, berarti Allah sudah menginginkan kita mengingatkan tentang kesalahan tersebut. Bukan
Emosional, bukan meninggalkan. Pasangan kita kalau lagi salah, mirip sama anak kita. Anak ibu kalau lagi salah, ibu mau tinggalkan anaknya? Kan nggak mungkin. Sama dengan suami, bukan untuk ditinggalkan. Rangkul dia, ada masalah apa? Ayo kita pecahin sama-sama. Itu pasangan yang benar. Kalau setiap ada masalah akhirnya emosional, akhirnya merusak rumah tangga, itu berarti bukan pasangan. Tujuannya dari awal memang bukan untuk itu. Kita selama menikah dengan manusia, Bapak Ibu sekalian, pasti akan ada gesekan-gesekan. Sering kami bahasakan. 30 tahun misalnya seorang laki-laki hidup dalam satu pola makan, pola fikir, pola tidur. Seorang wanita 25 tahun juga hidup begitu. Lalu kemudian bertemu, tak mungkin tidak ada gesekan. Karena kita bukan satu rumah saja, adik kakak, biasanya polanya berbeda. Ya, ibu-ibu yang punya anak beberapa pasti tahu itu. Si kakak beda polanya, si adik beda polanya. Nah begitu. Apalagi kita ini dari dua rumah dua keluarga yang berbeda. Nah, rumah tangga, kekurangan pasangan, itu untuk kita bantu dia menjadi amal jariah buat kita keluar dari permasalahannya itu. Dan kesempurnaan yang dia miliki, kita belum miliki, kita jadi belajar. Ambil sebagai pelajaran. Nah dengan itu baru rumah tangga itu bisa stabil. Jadi ini penting sekali masalah mengintai. Tidak boleh mengintai. Ya, cek selalu CCTV, pasang apalah pemantau di mobilnya. Segala macam hal. Ini aneh betul sikap ini. Karena akan menyita waktu kita. Kita ini hidup untuk ibadah. Tujuannya itu. Untuk zikir, untuk berdoa, untuk belajar. Itu tujuan kita. Bukan dihabiskan waktu untuk. Kalau kita habiskan waktu teman-teman. Kayak saya misalnya sibuk. Saya nggak tahu nih istri saya lagi buat apa sana. Saya pusing dengan itu. Selalu kontrol setiap hari di handphone. Saya mungkin tidak akan ngobrol sama orang di sebelah saya. Kita tidak akan belanja. Tidak akan melakukan banyak aktivitas. Ada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu sifat Allah, Ar-Raqib, yang maha mengawasi. Allah itu maha teliti. Teliti sekali. Banyak yang tidak kita ketahui, Allah ketahui. Gitu kan? Bahkan subhanallah seringkali ada orang, Allah jadikan sebagai teman kita atau pasangan kita, mungkin bagi kita buruk, tapi bagi Allah itu baik. Berapa banyak kejadian seperti itu. Orang tahu setelah berjalan sekian waktu, oh ternyata ini yang terbaik buat saya. Kemudian juga sudah kita bahas, hendaklah masing-masing menyebutkan apa yang tidak disukai dengan jelas dan secara yang santun. Ya. Jadi jangan sampai kita berharap pasangan kita memahami tanpa kita berikan penjelasan. Banyak orang begitu, masa kok nggak ngerti saya sih? Apa yang mau dimengerti, jelasin dulu. Gitu kan? Bahasakan baik-baik dulu, diungkapkan baik-baik dulu. Sudah kita jelaskan itu. Di sini juga ada poin tentang masalah ungkapkan perasaanmu terhadap problem tersebut, ya. Jadi coba dibahasakan, ya, dijelaskan, ya, saling merangkul dalam masalah ini. Insya Allah akan memecahkan banyak masalah. Kemudian mengakui kesalahan adalah jalan yang benar. Ini juga sudah kita bahas, ada di halaman 200 itu ya. Jangan egois, nggak boleh. Salah bilang iya saya salah, maaf, lalu kemudian perbaiki. Ya, minta supaya pasangan kita merangkul kita agar bisa kita keluar dari permasalahan atau kesalahan yang sedang kita lakukan. Kemudian juga ada bahasan kita yang lalu harus sedikit mengalah ya, dengan ridho menghadapi problem ya, yang ringan. Maksudnya kadang-kadang untuk negosiasi pada saat lagi ada masalah, kita pada saat itu mungkin butuh sedikit ya toleransi tentang masalah hak kita. Terutama pada saat kita di posisi salah, gitu kan. Kemudian setelah itu nanti baru kita minta lagi baik-baik hak tersebut. Ini juga sudah kita jelaskan berbagai macam trik-triknya dalam masalah itu. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian ke bahasan kita pada kesempatan ini di halaman 201 itu ya. Tentang masalah beragam sarana untuk mengakhiri problem-problem kecil. Saya bacakan dulu, dokternya Hafidahullah berkata, misalnya, suatu kali engkau tidak mengambil pusing problem yang ada. Tiba-tiba ketika suami pulang, ia melihatmu sedang berhias, menyiapkan makanan, dan kejutan-kejutan lainnya yang disukainya. Di sini maksudnya adalah, ada problem yang terjadi sebenarnya. Tapi problem ini bukan yang fatal ya. Kalau yang fatal itu kayak misalnya dia mabuk, ya, dia narkotika, dia mencuri di luar sana, dia berzina di luar sana, itu problem besar. Mungkin butuh didudukkan dengan cara yang berbeda. Tapi kalau problem itu hanya masalah teknis, justru cara memperbaikinya bukan dengan kita serius dan marah untuk memecahkannya.
Tapi kalau pernah dengar ya kisah Ummu Sulaim radhiyallahu anha, sahabiat Nabi ini ada julukan lainnya Rumaisah atau Gumaisah. Ini wanita yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Ibunya Anas ibn Malik. Kalau pernah dengar perawi hadis dari Anas ibn Malik, nah ini ibunya dia. Ibu inilah Ummu Sulaim ini yang membawa Anas kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, jadikan Anas sebagai pembantu Anda, supaya dia selalu belajar agama. Maka 10 tahun Anas itu jadi pembantu di rumah Nabi SAW. Yang jelas Ummu Sulaim ini pernah pada saat suaminya meninggal, namanya Malik, dalam keadaan kafir suaminya meninggal. Kemudian setelah selesai masa iddahnya, rupanya ada sahabat suaminya namanya Abu Talha lamar dia. Tapi Abu Talha ini masih kafir, belum masuk Islam pada saat itu. Kemudian Ummu Sulaim mengatakan, wahai Abu Talha, orang laki-laki seperti Anda tidak akan ditolak. Karena punya ketampanan, punya nama, keturunan jalur keturunannya jelas, punya harta. Abu Talha ini punya banyak kelebihan. Tetapi saya muslimah, sementara engkau masih dalam keadaan kafir. Kalau seandainya engkau mau masuk Islam, aku akan jadikan masuk Islammu sebagai maharku. Dan ini keluar sebuah hukum, bolehnya mahar itu dengan masuk Islamnya calon suami, gitu. Karena dia mengatakan itu. Maka akhirnya Abu Talha masuk Islam di tangan Nabi SAW baru menikah. Subhanallah, mereka baru saja berinteraksi biologis, hamil Ummu Sulaim dan melahirkan anak laki-laki setelah 9 bulan ke depan. Waktu lahir anak laki-laki ini, Abu Talha sangat senang karena mendapatkan anak dari Ummu Sulaim, wanita yang dia sukai gitu. Tapi qadarullah pada saat itu anak ini sakit. Abu Talha sangat menjaga anak itu sampai akhirnya tiba waktu sholat maghrib. Kemudian dia mengatakan pada Ummu Sulaim, saya akan ke masjid dulu sholat, kemudian saya balik, tolong dijaga anak ini. Baru berapa langkah Abu Talha keluar dari rumah itu, anak ini meninggal. Anak ini meninggal. Nah pada saat itu, kata Anas bin Malik, anaknya Ummu Sulaim mengatakan, pada saat itu ibuku berkata kepada kami semua di rumah, jangan ada yang menyampaikan informasi tentang kematian anak ini kepada Abu Talha kecuali aku. Semuanya harus diam. Lalu apa kata Anas? Ibuku dandan pada malam itu belum pernah dandan secantik itu sebelumnya. Anaknya mati loh ini. Dia dandan belum pernah dandan secantik itu sebelumnya dan masak makanan yang terenak yang dia miliki. Dia menunggu Abu Talha pulang. Rupanya Abu Talha ini nunggu sampai Isya lalu pulang setelah sholat dengan Nabi SAW. Begitu pulang disambut oleh istrinya, makan sama-sama, terjadilah interaksi biologi. Setelah semuanya selesai, suaminya sudah tenang. Lalu Ummu Sulaim dengan bahasa santun, ini anaknya meninggal. Harusnya dia sebagai ibu lebih sedih, tapi dia mengatakan, wahai Abu Talha, bagaimana pendapat Anda kalau seandainya kita meminjam barang seseorang? Lalu pemiliknya minta, apa kita kembalikan? Kata Abu Talha, tentu saja, itu hak orang lain. Maka dengan santun dia mengatakan, kalau gitu berharaplah pahala dari Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah telah mengambil miliknya anak kita. Abu Talha bilang, kenapa kau baru ucapkan? Padahal kau membiarkan aku makan makananmu, aku menikmati tubuhmu. Begitu bahasa dalam hadis. Kemudian baru kau bahasakan. Ayo kita bawa berita ini kepada Nabi SAW. Supaya tenang, mumpung Nabi ada. Lalu mereka berdua pergi ke Nabi SAW menceritakan kisah tersebut. Maka Nabi SAW senyum. Nabi SAW mengatakan, apakah kalian sempat berhubungan biologis? Kata mereka, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, semoga Allah gantikan anak yang lebih baik. Ternyata betul dari hubungan malam itu, ya, Ummu Sulaim hamil dan akhirnya 9 bulan ke depannya melahirkan anak laki-laki. Dan kata Anas bin Malik, adikku ini, anak laki-laki ini karena berkah doa Nabi SAW memiliki anak laki-laki yang cukup banyak setelah dia dewasa melahirkan, menikah dan punya anak banyak, keturunan yang sangat banyak. Tapi kita lihat bagaimana Ummu Sulaim menghadapi problem ini, gitu kan? Dia bukan malah panik. Ya. Berapa banyak orang, subhanallah, anaknya buat salah. Ini kan anaknya meninggal. Tapi anaknya buat salah, anaknya narkotika, anaknya merusak citra nama baik. Lalu kemudian ditahan, anggaplah paling buruk ditahan oleh polisi misalnya. Kemudian ibunya ini karena terbawa perasaan, lalu kemudian mengatakan pada suaminya, keluarkan pokoknya, saya tidak mau tahu, dan seterusnya. Suaminya akhirnya mempertaruhkan nama baiknya, lalu anak itu dikeluarkan, karena tidak mau anaknya ini dihukum. Padahal sebenarnya setiap permasalahan yang sudah dibuat oleh anak, yang dalam metode pendidikan anak ya, harusnya ibu biasakan kena hukuman atas perbuatannya. Supaya dia tidak ulangi. Kapan dia sekali jadi hukum, maka kedepannya dia sudah tahu, oh orang tua saya tidak akan bela saya ini.
dia tidak akan ulangi. Tapi kalau dikeluarkan hari itu, besok dia narkotika lagi, lusa dia berantem lagi, lusanya lagi dia mabuk lagi, begitu terus. Nggak pernah selesai. Maka harusnya kita bijaksana dalam masalah seperti ini. Kemudian dikatakan juga yang kedua oleh beliau, tulislah untuknya surat yang berisikan cinta dan permintaan maaf. Ini subhanallah bahasanya sederhana ya. Tapi saya coba kalau membawa ibu-ibu sekalian ke keadaan saya misalnya sebagai laki-laki. Dan saya pernah nanyakan kepada beberapa orang laki-laki, ternyata sama gitu. Bagaimana kita memahami hadis Nabi SAW, wanita ahli surga, wanita yang kalau dia menyakiti atau disakiti. Jadi kalau dia menyakiti wajar dia minta maaf ya. Tapi di sini dalam hadis disakiti juga. Dia akan datang lalu memegang tangan suaminya dan mengatakan, saya tidak bisa memejamkan mata sampai engkau ridho kepadaku. Saya coba terus merenungi hadis ini. Bagaimana memahami potongan kata sabda Nabi SAW, wanita yang disakiti lalu datang minta maaf. Saya coba renungi supaya pada saat saya sampaikan di pengajian, oh iya ini seperti ini sebenarnya maknanya gitu. Realita di lapangan. Ternyata memang kami ini laki-laki, ibu-ibu sekalian terutama perlu ibu tahu, karena memang kami diciptakan oleh Allah kan untuk lapangan luar ya. Memang kami sholat berjamaah di masjid, ngantar jenazah, cari nafkah, jihad. Jadi udah terbiasa memang alam luar. Nah, karena di alam luar ini sifat defense-nya laki-laki itu kuat sekali. Kapan ibu serang, yang terjadi adalah pertahanan, walaupun salah. Umumnya seperti itu. Ternyata metode yang Nabi SAW ajarkan luar biasa gitu. Kapan ada seorang istri yang mengatakan, sebenarnya suaminya yang salah, tapi dia mengatakan pegang tangannya, maafin saya kalau saya punya salah. Itu membuat ya laki-laki justru lunak. Mungkin dia akan mengatakan, saya yang salah, maafin. Itu yang terjadi. Maka ada sebuah rahasia pesan, wahyu nggak mungkin salah, tapi kita yang adaptasi dengan wahyu supaya kita mendapatkan keberkahannya. Itu gambarannya. Nah, poin di sini tentang masalah tulis sebuah surat. Kalau kita sekarang mungkin, ini kan beliau menulis buku beberapa tahun yang lalu mungkin ya. Sekarang mungkin orang sudah menggunakan WA misalnya. Tapi berapa banyak orang yang berumah tangga belum pernah menulis kata-kata indah dengan pasangannya. Yang terus menerus untuk memperbaharui cinta di rumah tangga mereka. Atau menyampaikan maaf kalau kurang ya. Kalau pernah dengar kisah ini, alhamdulillah. Kalau belum, maka saya sampaikan kisah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Orang ini beda. Tadi kan Abu Talha, ini Talha bin Ubaidillah, salah satu dari 10 sahabat yang masuk surga. Satu waktu, nama istrinya dia Su'dah radhiyallahu anha. Su'dah ini bercerita. Dia bilang satu waktu saya pernah masuk ke kamar, ingin bertemu dengan suami di malam hari. Saya temukan suami saya, ya Talha, sedang seperti ada masalah, lagi ada problem. Yang terjadi adalah pertama ucapan Su'dah begini. Dia mengatakan, wahai suamiku, ada apa? Ada sesuatu yang salah yang saya lakukan? Jadi sang istri tidak buat salah. Tapi begitu dia lihat suaminya sedang sedih, bahasa pertamanya adalah dia introspeksi diri dulu. Dia mengatakan, ada apa wahai suamiku? Apakah kesedihan yang saya lihat ini karena dari saya? Ada sesuatu yang salah? Yang terjadi apa? Suaminya langsung merespon dengan positif, mengatakan, tidak. Ketahuilah engkau adalah sebaik-baik istri seorang muslim. Maksudnya kalau ada muslim punya istri seperti kamu itu sudah bahagia dia. Karena gak pernah punya masalah dengan suaminya gitu. Lalu baru setelah itu Abu Talha menceritakan, saya merasa sedih dan kepikiran tentang harta yang melimpah yang ada nih. Di gudang ini penuh sekali dengan harta. Kalau meninggal bagaimana pertanggungjawabannya nih? Kembali lagi sang istri Su'dah radhiyallahu anha dengan sangat luar biasa mengatakan, kenapa anda pusing? Panggil kaum anda, suku anda, bagi-bagikan, sedekahkan kepada mereka. Bukan dia minta buat diri dia sendiri, kita sedekah. Semalam suntuk suami istri itu membungkus-bungkus harta mereka, kemudian membagi-bagikan. Ya. Kalau jumlahnya sekarang mungkin miliaran rupiah, dihabisin semua harta tersebut. Tapi yang kita jadikan saksi bahasan bagaimana datangnya Su'dah radhiyallahu anha dan langsung pada saat suaminya terlihat sedih, bukan dia malah curiga, tapi dia datang mengatakan, apakah ada sesuatu yang salah dari saya, misal. Maka indah sekali rumah tangga karena semuanya adalah orang merasa introspeksi diri dulu, bukan pertama menyerang dan menyalahkan pasangan dulu. Nah itu yang dimaksud dalam poin ini gitu. Nah ungkapan cinta, ungkapan sayang ini memang harusnya dituangkan kepada pasangan ya. Kenapa banyak orang hidung belang, orang ketiga bisa masuk merusak rumah tangga? Karena jarangnya ada kata-kata seperti ini.
Di salah satu kiat yang kami sebutkan dalam pelatihan manajemen rumah tangga Islami, biasanya kita keluar kota adakan pelatihan, ada 30 kiat mempertahankan rumah tangga. Salah satunya adalah tuangkan dan ungkapkan semua kata-kata, semua pikiran, semua isi hati, cinta kepada pasangan yang halal. Tuangkan semua, sehingga nanti kalau ada orang yang coba mau masuk ke